Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Dini Ibrati. Pada pagi hari yang cerah ini, saya akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik mengenai tantangan hospital entrepreneurship. Sebelumnya, apakah rekan-rekan mengetahui apa alasan saya untuk membawakan materi tersebut? Ya, jadi menurut ranking Hospital Webometric tahun 2020 mengatakan rumah sakit di Indonesia ini merupakan rumah sakit yang sangat jauh tertinggal dari rumah sakit di negara Asia lainnya, apalagi di dunia. Kira-kira apa ya penyebabnya dan apa saja tantangan-tantangan yang saat ini sedang Indonesia hadapi? Nanti akan kita bahas ya. Sebelumnya, apakah rekan-rekan sekalian mengetahui apa itu entrepreneurship? Jadi entrepreneurship itu merupakan suatu kegiatan baik individu ataupun kelompok dengan membuka usaha yang baru untuk menghasilkan laba ataupun keuntungan. Dengan cara apa? Dengan cara pembesaran, pemeliharaan bagian produksi ataupun distribusi di produk barang ataupun jasa. Di tengah persaingan global yang sangat tinggi ini, bisnis rumah sakit itu mengharapkan para struktur organisasi ataupun pemimpin organisasi untuk berinovasi yang tinggi, untuk berkreativitas yang tinggi, serta para pemimpin rumah sakit itu diharapkan bermindsetnya itu harus berubah menjadi entrepreneur. Apa alasannya? Menurut Khairul Tanjung, CEO dari Transmedia Group pada acara Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia tahun 2020 mengatakan bahwa di mana Indonesia akan mengalami dua perubahan. Pertama itu perubahan demografi dan teknologi. Demografi maksudnya seperti apa? Jadi kita tahu bahwa ada kalangan milenial dan post milenial. Dari Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa jumlah lansia saat ini itu meningkat dari tahun 2010 didapatkan bahwa jumlah lansia sebanyak 18 juta, kurang lebih 7,6%, dan pada tahun 2020 sebanyak 27 juta atau setara dengan 10%, dan akan terus meningkat pada tahun 2035 sebanyak 40 juta atau setara dengan 13,8%. Itu artinya rumah sakit harus memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan lansia ataupun milenial ataupun post milenial, dimana yang kita tahu bahwa kita harus mengutamakan apa yang pasien butuhkan. Selain dari demografi, ada juga perubahan teknologi. Perubahan teknologi seperti apa? Kita ketahui bahwa saat ini sangat banyak sekali adanya konsultasi online. Dimanapun kita berada, kita bisa berkonsultasi online. Misal seperti di tempat tidur pada saat keadaan sakit, kita dapat berkonsultasi online. Kita tidak perlu di jalan bermacet-macetan, menunggu panggilan poli, kemudian menunggu antrian obat. Di rumah kita dapat menunggu obat dan nanti melalui aplikasi online, obat tersebut akan sampai ke rumah kita dengan cepat. Selain dari konsultasi online, juga banyak lagi ya. Sekarang ini juga banyak ya, dimana ada yang namanya pengobatan rumah diabetik. Untuk di Indonesia sendiri itu memang untuk penyakit yang non infeksi itu sedang tinggi-tingginya ya. Salah satunya itu adalah diabetik. Nah, di sinilah para di luar sana mencari keuntungan dengan cara berpraktek ya untuk pengobatan luka diabetik. Mungkin untuk sebagian orang merasa bahwa hal tersebut atau pengobatan diabetik di rumah itu lebih terjangkau, misalnya lebih murah dibandingkan harus ke rumah sakit. Nah, semua faktor inilah yang harus kita hadapi saat ini untuk di rumah sakit kita. Selain tantangan yang sudah Bapak Khairul Tanjung sebutkan, ada juga permasalahan yang lain, seperti adanya tantangan baik di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Di dalam organisasi, contohnya seperti karyawan, di mana karyawan memang mengharapkan peningkatan kesejahteraan mereka. Namun yang kita ketahui ada sebagian orang yang memang pada saat pengelolaan rumah sakit mereka memiliki keterbatasan dana, sehingga cukup sulit untuk menambahkan insentif ataupun gaji para karyawan. Kemudian untuk di dalam itu untuk di dalam organisasi. Untuk di luar organisasi sendiri, contohnya seperti kritikan dari masyarakat. Kita ketahui bahwa sekarang teknologi semakin canggih ya, media sosial semakin canggih. Apapun dapat kita share
baik itu informasi yang valid ataupun non valid. Kedua adalah media massa. Media massa pun saat ini juga semakin tidak menentu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah banyaknya pesaing, artinya banyaknya orang berlomba-lomba untuk membangun rumah sakit. Tantangan lainnya adalah pemilik modal. Ya, tadi yang sudah saya katakan bahwa saat ini banyak sekali rumah sakit swasta misalnya ya yang terus bermunculan. Nah, bagi pemilik yang memang mereka mempunyai modal yang besar ataupun konglomerat biasanya kita katakan, mereka akan bermain di semua lini, akan meraup semua segmen pasar kesehatan yang ada, tentunya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, maka dari itu kita perlu inovasi yang tinggi, bukan hanya pemimpin, ya, namun juga struktur dari organisasi itu sendiri. Selain tantangan yang tadi, ada juga sekarang tantangan di era JKN. Saat ini kita sudah masuk ke tahap UHC, di mana seluruh rakyat Indonesia diharapkan sudah memiliki BPJS ya. Nah, itu pun juga merupakan tantangan bahwa rumah sakit saat ini harus berlomba-lomba, harus meningkatkan mutu pelayanan dengan tujuan agar rumah sakit kita dapat menjadi rumah sakit unggulan. Dan masih banyaknya tantangan-tantangan yang lain tentunya. Nah, bagi rekan-rekan sekalian, jika memang rekan-rekan menginginkan membaca lebih detail lagi, bisa rekan-rekan membaca buku yang berjudul Hospital Entrepreneurship, karangan Ismail. Referensi saya salah satunya dari sana. Rekan-rekan bisa membaca lebih detailnya lagi, dan harapan saya dan harapan kita semua bahwa kita harus bersama-sama untuk menghadapi situasi ini agar rumah sakit yang kita bangun itu dapat survive di seluruh keadaan apapun itu, dan kita tetap meningkatkan bukan hanya kualitas tapi juga kualitas pelayanan, mutu yang kita harapkan pasien tetap datang ke rumah sakit kita dan kita mendapatkan keuntungan. Baik, itulah yang dapat saya berikan informasinya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.